Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Saidul Sifatakila dengan NIM 285241005 dari S2 Teknik Biomedis Universitas Airlangga. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester saya pada mata kuliah kecerdasan buatan yang diampu oleh Dr. Insinyur Sugianto Sulistiono, MSI, yang berjudul Sistem Prediksi Resiko Kematian pada Penderita Gagal Jantung berdasarkan data klinis menggunakan ANN atau Artificial Neural Network. Seperti kita tahu bahwa tubuh kita tersusun dari beberapa sistem-sistem seperti sistem pernafasan, sistem peredaran darah, salah satunya adalah sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular sendiri memiliki peran yang sangat penting, yaitu berperan dalam mengalirkan darah dan juga zat-zat yang dibutuhkan oleh seluruh bagian tubuh. Oleh sebab itu, maka menjaga kesehatan sistem kardiovaskular sangatlah dibutuhkan dan sangat penting untuk mencegah adanya kelainan atau penyakit yang menyerang sistem kardiovaskular. Penyakit kardiovaskular bahkan disebutkan oleh WHO menjadi penyebab kematian utama secara global. Hal ini menjadikan bahwa sistem kardiovaskular memiliki potensi yang besar untuk menyebabkan kematian ketika terjadi kelainan ataupun gangguan. Berdasarkan WHO tahun 2019, didapatkan bahwa 32% dari seluruh kematian global disebabkan oleh penyakit kardiovaskular. 32% ini sekitar 17,9 juta orang. Dari jumlah tersebut, 85-nya disebabkan oleh serangan jantung dan stroke. Berdasarkan sistem kardiovaskular, dapat kita tahu bahwa jantung menjadi salah satu organ yang sangat penting. Sebab itu, maka menjaga kesehatan jantung juga penting untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Salah satu penyakit jantung yang sangat berbahaya, yang bahkan berpotensi untuk menyebabkan kematian adalah gagal jantung atau heart failure. Hingga saat ini, pengobatan dan diagnosis terus dibutuhkan dan juga dikembangkan sehingga diperoleh dan juga dibutuhkan diagnosis yang sangat tepat sehingga dapat menyelamatkan banyak nyawa. Diagnosis ditujukan untuk mencegah adanya kenaikan mortalitas atau kematian akibat dari penyakit jantung. Pada era modern saat ini, perkembangan informasi dan juga teknologi iptek terkait hal diagnosa terus berjalan. Para peneliti terus mengembangkan inovasi-inovasi barunya untuk menjadi diagnosis nomor satu, sehingga dapat juga dilihat bahwa perkembangan informasi ikut berkembang. Oleh sebab itu, maka salah satunya adalah teknologi yang dapat digunakan adalah catatan kesehatan elektronik seperti data klinis di rumah sakit. Pemanfaatan proses data mining seperti proses pengumpulan data, pengolahan data, analisis data juga sangat dibutuhkan tentunya pada informasi penting terkait kesehatan pasien. Pada konteks ini, maka informasi data mining terkait data klinis rumah sakit pada penyakit gagal jantung sangat dibutuhkan untuk mencegah adanya kenaikan mortalitas atau kematian pada penderita gagal jantung. Oleh sebab itu, maka penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan data mining tersebut, yaitu data informasi klinis dari pasien gagal jantung untuk memprediksi adanya potensi kematian atau mortalitas akibat adanya gagal jantung. Di sini dilandaskan pada tiga hal, yaitu pada informasi. Yang pertama adalah data klinis, lalu yang kedua adalah klasifikasi. Pada penelitian ini memanfaatkan klasifikasi berbasis neural network, yaitu ANN atau Artificial Neural Network. Yang ketiga adalah potensi penelitian, di mana diharapkan pada potensi penelitian ini dan perkembangannya dapat mencegah peningkatan mortalitas akibat gagal jantung. Berikut adalah metode penelitian yang dilakukan. Pada step pertama, dilakukan pengumpulan data. Pada penelitian ini dilakukan penggunaan data sekunder atau dataset. Yang kedua, dari dataset tersebut akan dilakukan seleksi fitur, di mana seleksi fitur akan didasarkan pada kajian pustaka pada penelitian-penelitian terdahulu. Lalu step yang ketiga adalah melakukan klasifikasi yang berbasis pada neural network, yaitu machine learning dengan menggunakan artificial neural network. Dan yang terakhir adalah evaluasi menggunakan convolution matrix sehingga didapatkan beberapa parameter yang dapat merepresentasikan model yang dibangun. Tahap yang pertama yaitu pengumpulan data. Data yang digunakan pada penelitian ini dirilis oleh Ahmad pada tahun 2017 yang sebanyak 199 pasien gagal jantung terdiri dari 105 dan juga 194 pria yang dirawat di Institute of Cardiology and Allied Hospital Faisalat
di Pakistan. Data ini nantinya akan berisi 12 informasi data klinis seperti pada gambar, yaitu age, anemia, creatine phosphokinase, diabetes state, ejection fraction, high blood pressure, platelets, serum creatinine, serum sodium, sex, smoking time, dan juga terdapat satu informasi yang menjadi label, yaitu death event atau kejadian kematian pada pasien tersebut. Selanjutnya, setelah didapatkan data tersebut, maka dilakukan seleksi fitur yang didasarkan pada kajian pustaka penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk lebih menspesifikkan informasi-informasi yang ada dari 12, nantinya akan diambil hanya 5, di mana berdasarkan Faduyila dan juga tahun 2019 dan 2020, hipertensi menjadi salah satu potensi atau menjadi salah satu faktor penyebab utama kematian, yang mana hipertensi sendiri ini memiliki eh, penyebab yang berkepanjangan pada adanya gagal jantung. Berdasarkan Harvard tahun 2018, EF atau fraksi ejeksi ini memiliki hubungan yang erat terkait dengan penyakit jantung, di mana semakin rendah EF, maka semakin tinggi juga komplikasi yang mengancam jiwa seperti serangan jantung sehingga dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya, pada penelitian Houghton 2016 dan juga Azad 2011 menyatakan bahwa usia itu juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi fungsi dari jantung, sehingga nanti akan adanya resiko mortalitas atau kematian pada penyakit kardiovaskular, salah satunya gagal jantung. Lalu berdasarkan Hendata tahun 2020, adanya status anemia juga mempengaruhi mortalitas akibat gagal jantung, di mana anemia ini walaupun memang belum jelas adanya hubungan, namun anemia ini menjadi salah satu faktor adanya penyakit kronis atau gagal ginjal. Dan juga adanya penyebab utama adanya gagal jantung dan juga kematian akibat penyakit kronis tersebut. Berdasarkan kelima informasi tersebut, maka dari 12 informasi dari age sampai time, didapatkan hanya 5, yaitu age, anemia, ejection fraction, high blood pressure, dan juga sex atau gender. Di mana dilakukan label pada gambar bagian kanan, that event ini adalah label dari 0 sampai 1. Data dengan parameter kualitatif atau non-kuantitatif seperti umur dan juga ejection fraction yang kuantitatif, maka akan tetap menggunakan value-nya. Sedangkan data yang non-kuantitatif atau kualitatif seperti kejadian anemia, kejadian high blood pressure atau tekanan tinggi, maka akan dilabelkan 0 dan juga 1, di mana 0 berarti tidak terjadi dan 1 berarti terjadi. Begitu juga pada death event atau kematian, yang dimana nanti akan menjadi label, di mana 0 berarti hidup dan 1 berarti terjadi kematian. Selanjutnya, pada tahap klasifikasi nantinya akan menggunakan Artificial Neural Network. Di sini adalah ilustrasi ANN. Ini contoh dari ANN di mana terdapat 3 layer. Yang pertama adalah input layer. Di sini dilabelin dengan I. Lalu di sini ada 5 nodes pada layer input. Lalu yang kedua adalah hidden layer, dilabelkan dengan H. Di sini ada 3 nodes. Dan yang terakhir adalah output layer, di mana didapatkan hasil klasifikasi dan dilabelkan dengan O. Pada penelitian ini dilakukan pembangunan model ANN, di mana dilakukan pada layer pertama, layer input, yaitu 5 nodes, di mana akan menggunakan aktivasi relu. Dan 5 nodes ini akan disesuaikan pada inputnya, di mana tadi kita menggunakan 5 informasi fitur, yaitu umur sampai dengan gender, maka disesuaikan dengan inputnya. Lalu hidden layer ini dilakukan inisiasi pada 20 jumlah nodes dengan aktivasi relu, lalu outputnya dilakukan dengan inisiasi 2 dance atau 2 nodes dengan activation sigmoid. Pemilihan activation sigmoid ini dilakukan karena kita melakukan klasifikasi binar atau dua kelas, yaitu hidup atau mati, sehingga activation sigmoid akan lebih merepresentasikan 2 kelas tersebut. Berikut adalah hasil model summary dari model yang telah dibangun dengan ANN backpropagation.
Selanjutnya, setelah didapatkan pemodelan, maka dilakukan pembagian data. Pada seluruh data tadi, dilakukan pembagian data yaitu tiga jenis data training, data validasi, dan juga data testing. Data training dilakukan untuk melakukan pelatihan model, sehingga model klasifikasi yaitu ANN dapat mempelajari karakteristik atau fitur yang ada dalam data tersebut. Lalu yang kedua adalah data validasi. Data validasi ini akan diambil dari data training untuk menguji ulang apakah eh, pelatihan dengan data training telah berjalan dengan baik atau tidak. Selanjutnya adalah data testing, di mana data testing ini adalah evaluasi data baru sehingga model akan dapat diprediksikan apakah dapat memprediksi dengan baik dengan data yang baru di luar dari data training dan juga data validasi. Berikut adalah code untuk tahap klasifikasi. Yang pertama tentunya informasi dari data tersebut akan dinormalisasi untuk menyederhanakan nilai dan juga untuk menyeimbangkan nilai dari max dan juga minnya. Di mana tentunya normalisasi ini juga berfungsi sebagai untuk meringankan beban komputasi dengan standard scale untuk melakukan normalisasi data input. Selanjutnya ini adalah melakukan compile model. Di sini untuk klasifikasi menggunakan categorical cross entropy dengan optimizer Adam dengan matriks akurasi. Categorical cross entropy digunakan untuk mengukur nilai loss-nya, di mana ketika kita menggunakan categorical cross entropy, maka outputnya nanti akan harus disesuaikan. Seperti pada tabel pada bagian paling bawah, kategori live dan juga dead, hidup atau mati yang awalnya 0 menjadi 1, maka harus disesuaikan sesuai dengan kategori kali, yaitu matriks label 1,0 dan juga 0,1, agar nantinya output yang dikeluarkan dapat sesuai dengan kategori cross entropy. Lalu penggunaan Adam Optimizer dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal, di mana ANN ini masih bersifat stokastik, jadi pada beberapa pengulangan klasifikasi akan ada potensi mendapatkan hasil yang berbeda. Di sini menggunakan matriks akurasi untuk mendapatkan nilai akurasi dari hasil model pelatihan. Selanjutnya adalah history model fit, di mana nanti akan disimpan pada fitur, variabel history terkait dengan model fit atau X ini adalah input, Y adalah targetnya dengan epoch 200 atau iterasi. Jadi model atau data akan beriterasi sebanyak 200 dengan batch size 10. Setiap iterasinya akan memiliki batch size 10. Selanjutnya adalah evaluasi dari tadi yang X adalah input dan Y adalah output akan dievaluate dan disimpan pada loss akurasi dan nantinya akan di-plotting. Selanjutnya pada tahap evaluasi tadi sudah didapatkan bahwa terdapat test loss dan juga akurasi didapatkan akurasi senilai 97,5% dan juga loss 12% atau 0,11, di mana akurasi ini sudah sangat baik mendekati 100% dan juga loss ini sudah sangat baik mendekati 0, di mana akurasi menyatakan bahwa hasil prediksi telah sesuai dengan hasil yang sesungguhnya dan loss ini atau dapat dikatakan sebagai error atau ketidaksesuaian prediksi ini sangat minim mendekati 0. Berdasarkan grafik tersebut juga dapat diamati bahwa dengan semakin tinggi epoch pada model akurasi maupun model loss, maka model akurasi juga akan terus terjadi peningkatan dan pembelajaran dari model untuk mendapatkan informasi yang lebih baik. Pada model loss akan terus mengalami penurunan, berarti tingkat error atau kesalahannya juga akan menurun. Selanjutnya ini adalah evaluasi pada data training, di mana data training ini nantinya akan terdapat 5 fitur, yaitu dari age sampai gender, yang merupakan data informasi atau fitur, dan juga target adalah label yang sesungguhnya. Prediction adalah hasil label pada berdasarkan tebakan dari model adalah dibentuk. Berdasarkan data tersebut, maka hanya terdapat 3 kesalahan dari total data yang ada, di mana kesalahan 2 diantaranya itu adalah kesalahan pada penebakan, yaitu 01 ditebak menjadi 10, sedangkan yang 2 lainnya adalah kesalahan pada pengeluaran label, di mana label yang keluar adalah 0,0, bukan dari keduanya yaitu 1,0 ataupun 0,1. Pada data training juga didapatkan bahwa nilai F1 score sebesar 95%, di mana F1 score ini merupakan nilai yang dapat
semakin tinggi nilai F1 score, maka dapat dikatakan bahwa model yang dibentuk juga semakin baik. Selanjutnya adalah evaluasi data. eh, Ini adalah evaluasi data validasi, di mana data validasi ini merupakan data yang ada pada data training, sehingga melakukan pengklasifikasian ulang dengan data yang sudah dipelajari oleh model. Berdasarkan data evaluasi ini, dapatkan hanya satu data informasi data saja yang memiliki kesalahan, yaitu 0,1 dan juga 1, ditebak menjadi 1,0. Yang terakhir adalah ini adalah data, mohon maaf, ini adalah data testing, di mana model yang telah dibentuk dan juga dilakukan training pembelajaran pada data training dan juga data validasi akan diberikan informasi yang baru di luar dari data training, sehingga dapat dilakukan prediction. Berdasarkan hasil prediction ini dapat diketahui bahwa tidak ada error terkait label, yaitu seperti 0,0 atau 1,1. Semuanya tertebak benar sesuai label, yaitu 0,1 dan 1,0. Hal ini dapat dikatakan bahwa model telah berjalan dengan baik, di mana dengan data yang baru, model juga dapat melakukan penebakan atau pemprediksian kejadian kematian live ataupun dia death. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapatkan bahwa akurasi sebesar 97,5 dengan nilai advance score sebesar 95% dan nilai error atau model loss sebesar 0,121 atau 12%. Maka dapat diketahui juga bahwa penggunaan 5 fitur, yaitu usia, kondisi anemia pada pasien, kondisi tekanan darah tinggi, dan juga fraksi ejeksi serta jenis kelamin sudah cukup baik untuk menjadi informasi yang mendukung prediksi kematian pada kasus gagal jantung. Kedepannya diharapkan informasi-informasi ini akan lebih dapat membantu perkembangan diagnosis pada terkait mortalitas akibat kasus gagal jantung. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.